yang lebih lama, cari instruktur yang umurnya 20-an. Saya udah gak sanggup. Mohon maaf. Saya belum pernah ini opening acara keringetan begini, belum pernah. Mohon maaf ya. Kita sama pemirsa dulu dong. Selamat datang di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh Betul. makna. Oke, ini perlu saya informasikan ya. Kan kalian satu-satunya anggota saya. Betul. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Oke, cuma 2 orang. Iya. Baru 2, ini Oke. per bulannya 200. Per bulan 200. Baru mulai. Iya, per bulan 200 itu segitu doang. Kalau mau lebih lama, 75, 150. Lebih murah dong, Pak. Enggak, 750.000. Oh, terus astagfirullah. Iya. Pak, biasanya kalau pertama trial dulu. Iya, Aduh. 7 hari itu trial. Mohon maaf, saya anak 2 udah nyari susu dari kemarin. Ini saya butuh uang cepat. Jujur. Kamu mahal. Mending kita sama Kak Jelita aja. Dia siapa? Instruktur juga sama kayak aku. Gue pikir dia anggota kita doang loh. Kita tadi dari tadi ditemenin sama Kak Jelita loh. Oh iya, karena hari ini tema kita itu tentang kesehatan. Betul, karena tema kita adalah Healthy Lifestyle for Happy Life! Betul sekali, ya kan? Kita semua happy kan? Iya. Ya kan? Agak terpaksa sih mukanya ya. Tapi ngos, happy ngos namanya. Enggak Happy beneran ngos. loh. Ya udah kalau gitu kita persilakan duduk Kak Jelita. Kak Jelita Kak silakan. Jelita duduk sini Kak Jelita. Kak Jelita jadi hostnya. Ya lu nggak kasih tahu dia di mana? Kak Jelita situ. Kesian loh, dia pindah tempat duduk 2 kali. Kak Jelita dari tadi gimmick tahu. Oh iya betul. Kak Jelita apa kabar? Baik dong. Sehat Baik ya? banget, sehat banget, fit banget. Iya, kamu kayaknya lebih fit dari aku. Iya dong, harus Aku dong. baru kayak gitu doang udah ngap. Nggak bisa membohongi umur ya. Dia kan sampai tahu-tahu umur loh. Tapi Mal, Kak Jelita ini mengalami transformasi yang luar biasa. Kalau kamu tahu, zaman dulunya Kak Jelita ya Kak ya, ini sudah berubah sekali. Kita mau lihat gak transformasinya Boleh, Kak boleh Jelita? sekalian pengen tahu Kak Jelita pemirsa, ini. kita lihat ya bagaimana transformasi dari Kak Jelita Ramlan. Pemirsa gimana sudah melihat kan transformasinya? Betul. Kalau boleh tahu itu dalam rentang waktu berapa lama transformasi itu tadi? Kalau start dietnya tuh sebenarnya udah lama banget ya. Berapa boleh tahu nggak? 2000? Covid 2020. 2020. Yes, Start 2020, diet. Start diet. 2019 aku melahirkan, 2020 Covid. Covid ngapain kita? Di Di rumah. rumah, Di rumah, makan, kerjaannya? makan. Udah begitu Covid udah mulai aman, nganterin anak imunisasi, nimbang 160 kilo. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Karena Dari setiap hari di rumah. 123 waktu itu. Dari 123 yang Setelah habis melahirkan itu. Ya, 160. 160. Wow. Berarti naiknya sekitar 40 40 kilo Hampir 40 ya, kilo dalam kurang Covid lebihnya. itu. Terus apa yang terjadi ketika melihat Shock lah angka pasti. timbangan Terus, itu? takut mati itu kalau gua mati anak gua masih apa? Masih kecil. Masih kecil gitu. kan. Akhirnya tahun 2020 pertengahan lah itu, gue memutuskan untuk diet clean eating. Karena Diet clean iya eating. clean eating. Karena gue sudah mencoba segala jenis diet, mau itu keto, intermittent, Nah, itu kapan defisit tuh? kalori. Itu sebelum akhirnya gue memutuskan untuk clean eating. Oh, Jadi jadi itu sebenarnya dari- sebelum melahirkan pun sudah ada usaha? Enggak, sesudah sesudah melahirkan. Iya. Setelah gue tahu nih ke dokter, tahu timbangan 160 tuh gue Nyobain nyari macem-macem. yes. Pertama apa? Keto. Keto. Keto itu apa? Yang butter, yang daging, Daging-dagingan. yang gitu-gitu lah. Oh iya ya. Oke, terus? intermittent fasting. Intermittent Ada gue tahu jam, tuh. Ya, puasa segala macam. Yang ada jamnya lo boleh makan, Betul. ada jamnya lo nggak boleh makan. boleh makan. Oke, terus Terus defisit kalori. apa itu? Dihitung. Kalorinya dihitung, yang masuk ditimbang semuanya. Sebelum Gram. makan timbang, sebelum makan Yes. timbang, pakai timbangan makanan. Pakai timbangan makanan. Oke, terus? Yang paling berhasil turun beratnya gue clean eating. Yang dimakan itu cuman rebusan, jadi no sugar, no tepung, no gula, no sugar ya. Iya. No karbo, no minyak. Garam? Garam sedikit. Ya ampun. Apa rasanya? Wow. Hampa rasanya. Tapi it works, Kak. It works. Paling bekerja dengan baik dietnya gue adalah clean eating. Turun berapa kilo dari hasil Dari diet clean eating? 160 ke 135. Lumayan banget. Iyalah. Iya, makanya 25 itu dia. kilo.
Tapi begitu ya, setiap hari yang lo Capek. rasakan adalah Ari Lasso. Apa tuh? Hampa. Terasa. Bener sih. Hidupku tanpa. Tapi kalau clean eating itu emang waktu itu coba-coba atau sempat konsultasi sama dokter? Enggak, gue karena udah research segala jenis diet gitu ya. Dan menurut gue yang paling jadi gini, setiap badan orang itu kan beda-beda. Ya, betul. Yang tahu yang baik itu adalah diri lu sendiri. Nah, itu kenapa gue memutuskan clean eating karena menurut gue dengan berat badan yang 160 kilo itu, kalau gue masih nggak strict sama diri gue, kayak misalkan ada cheat day apa segala macam, it doesn't work for me. So gue harus cari diet yang menurut gue paling oke buat diri gue sendiri. Iya. Satu, gue udah pernah defisit kalori, which is harus ditimbang. Gak bisa. Gue harus makan sampai gue kenyang. Jadi kayak dada ayam, gue makan 1 biji dada ayam. Oke. Telur 4 biji gue makan telur, tapi putihnya doang. Sayur sesuka gue mau makan, tapi yang gue makan ya bersih intinya gitu. Iya, iya. Gak ada nasi, gak ada aneh-aneh, gak ada gula dan Hampir segala semuanya macam. protein lah kurang lebih Yes, gitu ya. betul. Terus? Karena diet menurut gue yang paling cepat bantu turun berat badannya adalah ya lu harus konsum protein yang banyak banget. Berarti tantangannya di semua menu atau program diet lo itu bukan lemes, Nggak tahu-tahu apa namanya intelektualitas berkurang Berkurang. jauh kan ini Oh, begitu oh, kan, iya, jadi jadi on, enggak, gua nggak mau. ditanya apa nggak jawab apa Nggak nyambung. deh. Bener. Lebih ke nggak bisa nih gue makannya gue harus kenyang Harus gitu kenyang, ya. Iya benar. Oke. Oh gitu. Jadi capeknya gara-gara itu. Yes. Berar- turun udah. Terus kalau misalkan gue lagi capek gitu, misalkan dalam 1 tahun gitu, gue ada 2 kali cheat misalkan, ngasih ini sama, begitu udah ngerasain sesuatu yang enak, susah untuk diet lagi, Balik untuk memulai lagi. clean eating lagi itu susah. ngerti nggak? Bener Oh iya. sih. bener. Jadi yang terjadi misalkan 6 bulan nih udah apa nih misalnya clean eating atau apapun Udah, itu. terus gua udah makan bener nasi nih. Padang Terus makan misalkan. nasi padang sekali doang. Bye. Baru mulai clean eating ini kapan? Bye. Kapan? Baru Ya, mulai lagi. suka-suka gue 3 bulan lagi. Karena kan. sudah merasakan kenikmatan Iya. tuh. Bahaya segala sesuatu yang Tunjang, nikmat-nikmat itu. renjang. Kenikmatan itu akan membuat kita lupa ya. Betul. Akan yang baik-baik. Tapi dulu apakah dibarengi dengan olahraga? Iya atau dong, gym. olahraganya nge-gym? Apa tuh? Cardio atau Kardio weightlifting dan atau apa? weightlifting. Oh iya. Heeh. Tapi Itu untuk semua program diet yang kamu lakukan? Yes. Dibarengin sama olahraga? Tapi tetap Pakai se-struggling. personal trainer. Tetap se-struggling itu? Struggling itu. Karena gue tuh suka banget makan soalnya. Suka nyemil, sorry. Oh ngemil. Suka banget nyemil. Oke. Harus Apa? mulutnya harus bergerak setiap jam. Setiap Tapi dari ini yang kamu lakukan itu kan inisiatif sendiri sebenarnya. Betul. Tadi kalau kamu cerita, triggernya pas lu nimbang di klinik anak lo itu, di rumah sakit itu. Kalau dari pihak sekeliling lu tuh kayak gimana? Di keluarga juga ngedorong atau gimana? ada yang pernah kasih tahu. Atau mungkin konsultasi sama orang dalam juga sama keluarga gitu misalnya? Kalau itu dia ya, gue tuh bersyukurnya hidup di keluarga yang sangat mensupport gue apapun keadaannya, mau gue semok, gue nggak bilang gue gendut selama ini ya. Semok. Gue semok. Semok. Jadi mereka kayak misalkan Mbak Ola gitu. Mbak Ola ngajak gue ke ahli gizi untuk bantuin gue karena bukan dari keluarga sebenarnya, tapi dari diri gue sendiri yang mau Iya, gitu. dia cuma support kayak Yes, ini inisiatif dari betul. lu, yuk gua anterin yuk gitu. Gue temenin yuk gitu. Udah. Tapi kayak ke ahli gizi, gue ada ke satu ahli gizi yang lumayan ini juga, maksudnya banyak. Top of mind lah. Iya gitu. Turun 12 kilo, tapi pada akhirnya guanya yang Bandel capek. atau dalam iya, tanda kutip, bandel, iya, bandel. nakal, iya karena gue pengen makan enak. Ngerti nggak? Itu. Dan pihak keluarga juga nggak apa-apa dia Iya, kayak gini it's nih. okay gitu loh Mbak semuanya. Ola, Mbak Oli, Mbak Olu, semua ngeliat dia. Gak Oke, ada. Jelita terserah kamu. Even Buat suami kami gue. tuh udah sempurna apa adanya. Support aja Support gitu aja ya. apapun yang dia lakukan. Nah kalau keluarga kan support, tapi ada nggak kalau dari orang-orang sekitar gitu kan, Mbak Jelita ini kan saudaranya Mbak Ola Ramlan ya, ada yang suka ngebeda-bedain mungkin. Itu makanya gue tuh orangnya bukan yang pengen deh kurus gitu, enggak gitu sama sekali. Biasa Justru gue aja. dengan bangganya ya gue olahraga versi semok. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa? Malah marah kan dia. kalau dibanding-banding. Emang kenapa? Tapi emang bener, kalau soal percaya diri mah luar Iya biasa. sih, bener. Karena Mbak Jelita ini ya sempat menjuarai kompetisi namanya Miss Big. Indonesia. Wow, Miss Itu Big kapan ya? Indonesia. 2014. Itu di stasiun TV bukan sih? Yang atau waktu gue off, enggak. off air? Off air. Off air. Iya. Itu kamu menyingkirkan berapa saingan kurang lebih?
Seluruh Indonesia audisinya 200 orangan kalau nggak salah sampai akhirnya 25 dan akhirnya gue menang. Oke, 2000? 14. Berat badan berapa waktu itu? Waduh, 2014 130-an lah. 130-an? 130-an. Oh, berat badan pada saat kamu berhasil si diet itu dong berarti ya? Sebelum Enggak. kamu melahirkan? 135 tadi katanya sempet. Iya, jadi Iya gini, kan? 135 terus gue hamil turun. Karena nggak bisa makan nasi ngidamnya. Oh gitu? Jadi turun 18 kilo. Oke. Setelah melahirkan baru boom. Naik lagi. Makanya Oh, jadi gitu. kayak zeng, seumur hidup tuh naik Naik turunnya turun. parah, yoyo. Ya, yo-yo. Ternyata diet ini seperti keimanan ya guys. Betul. Dia ada naik turunnya. Jadi harus dijaga supaya itu tetap tinggi terus tuh gimana caranya. Tapi beberapa orang mungkin ya susah juga menjaganya. Iya, Susah. betul. Diet itu susah sih memang benar. Yoyo itu udah yang challenge yang paling Parah. sering kita Iya sih. alami kalau kita lagi diet. Tapi denger nih, Mbak Jelita ini akhirnya memutuskan untuk operasi bariatrik. Bariatrik, betul. Bariatrik apa itu Mbak Jelita? Jadi bariatrik itu ada macam-macam. Bariatrik itu ada yang lambungnya doang dipotong. Itu namanya Dipotong? Iya, lambungnya dikecilin. Lambung kan kayak Kayak gitu bentuk. iya begitu tuh kayak bayi bentuknya kayak bayi telumpuk. Dipotong apanya? 85% dipotong lambungnya. Dari 100% lambung 85%? ini. Jadi di sini doang disisain. Set Kecil. gitu. Ini buang. 85%. 85%. Makan kayak kuaci tuh. Oh, gitu. Bener. Oh, kenyang banget gua gila. Dipotong dihilangkan. Hilang. Diambil, dikeluarin. Aku ada fotonya, nanti aku kasih lihat fotonya. Foto lambungnya. Lambungnya dikeluarin. Ya udah nanti kita lihat kali ya gimana foto lambungnya. Emang boleh kita Ayo mau lihat nggak foto lambung kecil, foto lambung mini pemirsa. Wah, lambung yang dipotong yang Oh iya dikeluarin. iya, ya. oh yang Yang dikeluarinnya. dikeluarinnya kayak bayi dipegang sama laki gue gitu. Oh Serius? sebentar. Lo ngerayu pemirsa ruang tengah dengan Iya. foto lambung. Iya bener, mau lihat gak foto lambung? Besoknya foto WSG kan. Kita lihat nanti ya Ayo, pemirsa. kapan lagi lo lihat foto lambung habis ini ya? Karena ini seru banget. Kita akan ngobrol lagi bagaimana perjuangan untuk hidup lebih sehat ya Mbak Jelita dengan potong lambung, tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang proses pemotongan lambung dari Kak Jelita. Kita sudah janjikan untuk melihat no pic hoax ya, no pic hoax. No pic hoax, betul. Jadi mana nih Kak Jelita, boleh lihat gak Kak Jelita foto? Dari handphone aja ya. Dari handphone aja Lambungnya ya, dipotong. agak ngeri ya sayang. Nanti kameranya fokus ke handphonenya Jelita. Ini yang dipotong. Oke, Kasih lihat Mau tuh, kasih sana. lihat? kasih lihat pemirsa. Lo kayak nonton film science fiction dan selalu tahu pemirsa ruang tengah. Ini kayak musuhnya Dragon Ball tuh gak sih? Kayak film Alien. Iya bener. Tapi ini adalah lambungnya Jelita Iya. Yang dipotong. yang dipotong. Ini yang dipegang sama suami aku tuh. Jadi ini perbandingan kalau dipegang oleh manusia Kepalan dewasa. tangan ya. Iya. Tuh, Nah, tuh. segitu. Tuh. Seperti menggendong bayi ya. Yang Dan baru sejujurnya memang segede bayi sih. Segede bayi, betul. Iya. Jadi itu 85% ya? Itu 85%. Tolong digambarkan ke pemirsa ruang tengah. Jadi ini kan lambung. Nah, Nih, gimana ini itu? lambung nih salurannya. Ini yang dari leher nih, dari kerongkongan, pencernaan kan? Iya, betul. Terus Ini dipotong. Jadi dipotongnya segini. Set, sisain. celpot. Oke. Ini buang. Itu yang tadi kita lihat di foto. Ususnya dipendekin, aku disambung. Oh, jadi di sini kan harusnya ada usus nih. Dipendekin ke sini. Jadi langsung lambungnya ini, sisa yang 85% diambil ini dikeluarin dari udel. Dari udel? Iya, dari udel. Dikeluarin. Emang dia Jadi gini, fleksibel? lambung itu ini foto tadi setelah dipompa sama dokternya untuk ngelihat sebesar ini yang dipotong. Size-nya. Oh. Kalau lambung itu di dalam perut. Iya, iya, iya. Karena iya. lambung kan di dalam perut ada cairannya kan. Iya. Jadi dia sebesar itu. Hmm. Pada saat dikeluarin dia kempes kayak Ya kayak tetelan. kresek aja. Iya bener. Kayak kresek karena nggak ada isinya Nggak ada dan dia isinya. se-fleksibel itu. Fleksibel itu keluarin lubangnya segede pulpen. Oh, dilubangin dulu Dilubang. udelnya? Iya ada 5 titik lubang. Dimasukin kayak endoskopi gitu alat untuk motong. Jadi kayak pakai pakai apa ada gunting. Kok kamu tahu sih? Kamu bukannya nggak sadar? Kan ada videonya. Oh iya sih bener ya. Iya ada videonya. Ya pas maaf, aku gue pikir lo operasi. kayak, oh gitu dong. Oh gitu, oh gitu, itu apa tuh? Gitu gue pikir. Berani banget ya. Biasanya lokal ke sini aja. Ah, ini ngeri banget.
Ya nggak tahu kan aku. Jadi dikeluarin dari udara lambungnya, baru dipompa dan kelihatan segitu. Ada ditepokin nggak pas kamu keluarin? Soalnya pesulap habis ngeluarin balon di sini kan ada ditepok. Itu bukan balon, itu lambung ya Mal ya. Tapi Kak Jelita, ini kan proses operasi bariatrik ini proses operasi yang ibaratnya tidak bisa kembali lagi ya. Itu Yang kayak irreversible lah. iya, itu keputusan besar dong pastinya. Dulu awal-awal kayak aku mau bariatrik aja, itu ada keraguan gak sih? Atau ketakutan? Pastilah, kalau ketakutan, keraguan pasti. Aku research bariatrik itu lumayan lama. Ada kali setahunan aku research dokternya siapa aja yang bagus-bagus di Indonesia. Karena ada juga aku sempet cek di Singapura juga ada yang bagus gitu. Terus nanya teman-teman yang udah pernah bariatrik juga dan berhasil dan mereka baik-baik saja, tidak ada kenapa-napa. Yang paling bikin ganjel apa? Keselamatankah atau? Enggak, kalau keselamatan justru operasi bariatrik menurut aku aman banget. Udah common ya sekarang Yes, ya? banget sekarang ya. Iya. Kalau yang bikin ganjil berarti apa? Yang bikin kamu pertimbangan sampai setahun itu apa? Mentalnya. Mentalnya Iya, aja? mental. Kekuatan mental kayak, emang harus, do I have to? Kayak gitu loh, kayak apakah hanya ini jalan terakhir untuk bisa aku, bukan mau kurus ya, ingat di garis bawahi, aku bukan mau kurus kayak model, no. Aim-nya adalah I want to be healthier, have a healthier life. Karena Jelita ini seperti yang dia kasih tahu tadi, dia punya nafsu makan yang tidak terkontrol bahkan sama dirinya sendiri juga gitu kan. Jadi dia harus melakukan cara karena pengen melihat anaknya sampai besar, pengen sampai sehat sukses. terus. Pengen jalan-jalan sama suami sama anak keliling dunia tanpa aku ngos-ngosan. Biasanya kalau dulu jalan 5 langkah duduk, jalan 5 langkah duduk. Kalau tur Eropa apa yang kemana-mana jalan itu kan ribet ya. Aku ke New York, spend uang yang paling banyak apa? Nggak tahu. Taksi. Transportasi ya. Karena apa? Karena aku nggak mau jalan. Ah. Cap, buset, kakiku bengkak karena Iya, jalan. bayang sih. Pada saat timbangan masih gede banget gitu. Nah itu yang aku nggak mau. Ada hal-hal yang bikin Sabar ya, kebahagiaan. nggak usah marah. Itu emotional. Saya Emotional. di sini tugasnya Kebahagiaan menggali tuh narasumber. berkurang. Iya, sabar. Abis ini ke dokter amlodipin ya, biar dapat resep tekanan darah tinggi. Kamu tuh kayaknya punya emosi yang luar biasa. Peletup ya. Jadi nggak apa-apa, itu jadi ini loh motivasi Motivasi, untuk ternyata. akhirnya memutuskan bariatrik. Tapi bariatrik itu operasinya sendiri prosesnya berapa lama operasinya? 2 jam doang. 2 jam doang. Recovery-nya? Recovery-nya juga tidak ada yang kayak, aku pernah sesar anakku, itu jauh lebih mengerikan. Karena di black gede kan gitu. Kalau bariatrik itu lukanya cuma 5 lubang. 5 lubang yang tadi itu? Iya, yang tadi itu udah tidak ada luka Lah dia lain. motongnya dari mana? Kan alat. Pakai alat yang dari sini? Iya, endoskopi kayak. Bisa dari bawah, bisa dari atas kan kalau endoskopi? Iya. Kalau Tapi kamu kalau yang yang pakai- lambung di sini dong motongnya. Oh, motongnya pakai yang lubang-lubang itu juga. Oh. Pakai lubang alat. Diambil terus ditarik. Zzzz, gitu. Apa namanya? Aku pengen tahu juga buat maaf ini kita jadi pengen tahu banyak teknisnya Nggak ya. apa-apa dong. ya? Iya. Justru aku berbagi informasi, jadi buat orang-orang yang mau bariatrik tidak ada ketakutan-ketakutan Yes. kayak Iya, aku betul. dulu. Aku penasaran angka 85 itu pasti fleksibel juga dong sesuai kebutuhan. Setahu aku ya, gini, bariatrik itu pilihan untuk orang yang udah obesitas tingkat 3, which is tertinggi. Oh. Obesitas itu ada 1, 2, 3. 1 itu di bawah 100 kalau nggak salah. 2 middle lah. Enggak, aku obesitas 3 terus 135 kilo. Berarti Itu udah aku paling tinggi tertinggi, pokoknya ya? Selebih itu udah nggak ada lagi nama obesitas, udah paling mengerikan lah. Obesitas itu kayaknya di bawah 100-an deh, masih 70, 80 kayaknya itu obesitas 1. Nah aku obesitas 3. Obesitas 3 ini sudah yang paling Pol. jadi tidak ada pilihan lain selain bariatrik. Nah, kalau sudah obesitas tingkat 3, 85% yang Oh, dipotong. gitu. Yes. Karena gini, pengennya dengan melakukan bariatrik yang bypass yang aku ambil tadi, jadi bariatrik itu ada banyak kan tadi, slave itu cuman potong lambung doang. Tapi sama, potong lambungnya juga 85%. Oh gitu. Tapi lambungnya doang dipotong. Kalau aku bypass, lambungnya dipotong, ususnya dipendekin. Nah itu membuat turun berat badannya lebih banyak, kilogramnya ya, Iya. dan lebih cepat. Dan itu pure karena kantong lambung kamu Sudah mengecil. sudah tidak Jadi bisa. gampang kenyang. Bukan gampang kenyang, tidak apa? ada rasa lapar. Tidak ada rasa lapar. Tidak ada rasa lapar. Iya. Tidak ada. Rasa cinta dan kasih sayang? Ada kalau itu. Saya cuma mastiin aja. Oh, gitu. Kalau itu selalu. Oke.
Kan tidak ada rasa lapar dengan lambung 15% itu ya. Biasanya kan kita tuh kalau malam-malam suka ada tuh kayak lapar. Jam 2 pesen roti bakar. Indomie, martabak, telur, martabak manis udah nggak bisa gue. Udah nggak selera lihat Nggak itu. bisa. Nggak, bukan nggak selera. Nah itu dia. Ini tempatnya kan yang dikecilin. Mata sama mulut nggak bisa bohong sayang. Pengen. Masih sama. Pengen. Makanya kenapa gue bilang pada saat gue setelah bariatrik ada mental problem yang harus dibenerin. Karena appetite masih tinggi, Appetite tapi masih badan tidak Tubuh bisa tidak menerima. bisa, iya benar. Kan bisa diakalin dengan misalnya makan sepotek kecil Segigit. parah. Jadi gini, setelah bariatrik 2 bulan pertama sebelum bariatrik, 2 minggu pertama sebelum bariatrik gue udah diet cair. Diet cair itu Apa itu? yang dikonsumsi hanya bentuknya liquid. Odol gitu ya? Enggak dong, Liquid. makanan dan minuman berbentuk cair. Oli samping. Oh, motor. Contohnya Apa aja tuh? susu protein, protein Oh. water, air kelapa, sup bening, atau sari buah yang nggak ada ampasnya. Oke. Itu doang. Berarti karbo gitu-gitu nggak ada? Nggak ada. Oke. Pertama karena lambungnya harus dibersihin dulu. By the way, luar biasa jadi cerita loh. Maksud gue, perjalanannya ini ya Bu ya? Prosesnya berat Prosesnya ya. panjang dan berat loh Luar buat biasa. orang seperti dia ini. Oke, terus? Setelah operasi bariatrik, setiap orang tuh beda-beda apa efeknya ya, maksudnya yang dia rasakan tuh beda-beda. Di gue yang gue rasakan adalah 2 bulan pertama gue tidak bisa mengkonsumsi apapun kecuali liquid. Karena gue mencoba untuk memasukkan kayak misalkan kan boleh bubur, ada tahapnya kan dari cair, apa namanya Lembut. bubur sampai akhirnya solid, Oke. gitu kan. 2 bulan itu gue air, titik. Karena gue mencoba bubur yang cair aja gue gitu, kayak mual. Kayak Oke. menolak gitu Kayak ya. menolak, iya. Jadi akhirnya 2 bulan itu gue bener-bener totally cair. Nah, fase 2 bulan itu menurut gue yang paling krusial. Karena apa? Mata dan mulut ingin nasi padang yang bisa masuk cuman cairan. Jadi gue tiap hari nangis sama nyokap gue video. Mama, aku mau makan nasi padang, Ma. Tapi nggak bisa. Sampai kayak gitu. Dan itu tiap hari gue lewatin kayak gue pengen ini, gue pengen itu. Mata ngelihat scroll sosial media, orang mukbang apa segala macam, krakruk bunyi nggak bisa gue. Itu 2 Terus? bulan pertama menurut gue itu yang paling krusial yang harus ditangani sama psikolog. Gue sampai ke ada psikolog. Akhirnya lu kepaksa ke psikolog. Enggak, karena dari klinik ini juga menyediakan gue pakai satu Oh, klinik udah paket gitu nggak udah sih? paket. Iya. Jadi memang dia bagus banget, dia menyediakan karena ternyata benar orang yang bariatrik itu tidak semudah dipikirkan orang kayak operasi Iya. potong lambung selesai lu jadi kurus kayak model. No. Dan lu bisa makan gitu. Ternyata nggak ada. semudah itu Banyak juga. yang harus dilewatin, ups and down-nya juga luar biasa gue. Bahkan efeknya bisa kena mental ya. Mental, iya, kalau nggak kuat-kuat. Iya benar. Oke, akhirnya ke psikolog itu. Terus Psikolog ya akhirnya setelah di itu terapi segala macam, banyak konsultasi. Terus lebih menerima bahwa ya kan ini udah keputusan yang lu ambil gitu. Jadi lu harus memang ngelewatin fase itu gitu. Dan ternyata setelah dilewatin itu I'm good now. Nggak ada kenapa. sekarang kamu kalau ngeliat nasi padang gimana? 1 sendok makan. Tetap bisa. Bisa dong. Lauknya apa? Paha ayamnya drumsticknya doang. Oh, sejumput. Enggak, 1 drumstick. Oh, itu plus bisa? 1 drumstick? Sekarang udah bisa. Oh, karena udah jas kali ya. Udah, iya. Jadi Oke. 1 drumstick plus setengah sendok makan nasi. Martabak? 1 biji. 1 biji. Telur apa manis? Mau telur, mau manis, kalau 1 manis biji. setengah. Kalau manis tengah. Nah, dari 1 biji potong 2. Kalau Iya. martabak 1 biji bisa. Pakai. Minuman? Minuman bebas karena liquid. Kopi segala macam tuh nggak masalah. Kopi nggak boleh. Kopi boleh, tapi gue udah berhenti lumayan lama. Jadi Kadang bukan masalah tuh sesekali, ya. iya, kadang Karena lo sesekali bukan boleh. coffee person juga berarti. Iya, bukan. Oke, jus-jusan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boba? Nggak, gue nggak suka Nggak boba, suka, gue nggak suka soda. Oke, sorry gue ulang. Minuman yang lu doyan apa? Minuman yang gue doyan air putih. Bagus, sehat. Bagus, air putih. sehat. Iya, sehat. Nih. Gue nggak suka soda, gue nggak suka susu. Oh my god, gue benci banget sama yang namanya susu dan gue harus deal with protein milk. Coba bayangin. Oh gua. iya, bener Saya waktu minum itu. protein susu protein. Tapi harus dimakan biar lo punya energi. Iya, benar-benar. Wow. Makanya gue bilang gue gendut bukan gak sehat, no. Tiap 6 bulan sekali gue cek darah, total ya, seluruh badan, maksudnya general check up. Gue tidak pernah ada gula darah, nggak pernah ada kolesterol, nggak pernah ada aneh-aneh pada saat gendut. Iya. Sorry, bukan gendut, semok.
Sam, montok gitu ya. Kalau sekarang berat badannya berapa Kak Jelita? 90. 90. Oh, Berarti udah turun nice sekitar banget. Kalau dari 160 ya 70 kilo. 70 kilo. Dari selesai bariatric Lo diapresiasi ya, 40 lo diapresiasi ya. Wow. Dengan struggling yang tidak mudah itu Betul. barusan, wow. Apakah ada target berat badan Sampai 80 dulu lah. 10 kilo lagi ya? Apa tuh yang lo lakukan berarti? Ya masih tetap sama, gue akan olahraga, nge-gym. Kalau Tapi sekarang kalau makan nggak usah dibatasin kalau sekarang berarti ya ya? udah. Jangan sampai malah juga ya? Nanti malnutrisi jadinya. Iya, betul. Pelan-pelan aja. Tinggal olahraga aja. Dia tinggal bakar lemaknya doang nih. Betul. Karena Iya. kayaknya nambah berat karena Makanan makan udah hampir nggak ada. Iya benar. Gitu. Sekarang udah tinggal membakar lagi aja. Betul Berarti sekali. body goals-nya Kak Jelita untuk saat ini di 80, 10 kilo lagi ya. 80, 10 kilo. OTW. Nah, ngomong-ngomong soal body goals, selanjutnya kita juga ada bintang tamu nih. Nah, yang pas betul. banget, relate banget sama kita hari ini untuk mendapatkan body goals yang kita inginkan. Betul sekali. Aduh, Bisa kita bantuin akan- Mbak Jelita juga ya? Bisa dong. Siap. Kita akan mengundang seseorang itu, tapi nanti setelah ini ya. Makanya tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, untuk mencapai body goals, Body goals dong. kita tuh selain harus menjaga asupan makan, harus juga olahraga. Setuju saya. Betul kan? Betul. Kita harus banyak bergerak. Cuman ternyata kadang-kadang juga kita suka bilang, aku nggak punya waktu olahraga. Atau aku bingung mau olahraga apa. Yang cocok buat aku tuh apa? Aku kebanyakan di belakang meja segala macam. Katanya tamu kamu tuh punya solusinya juga. Iya dong. Bisa bikin orang itu bisa olahraga di mana aja katanya. Pokoknya no excuse untuk orang nggak olahraga. Karena tamu kita ini punya solusinya. Kita lihat ya pemirsa, ini dia videonya. Pemirsa Ruang Tengah, inilah Salsabila Karsa Winata, atau bisa kita panggil dengan Salsa saja. Seorang ibu dari 2 orang anak ini telah certified fitness trainer loh sejak tahun 2014 lalu. Memiliki cita-cita agar lebih banyak orang yang bisa terus bergerak untuk berolahraga, membuat Salsa fokus membagikan berbagai video workout yang bisa dilakukan meski hanya di rumah saja lewat YouTube channelnya. Mau lebih mengenal dengan Salsa? Yuk langsung saja kita ngobrol. Dan kita sudah bersama dengan Salsa. Hai. Halo, beda ya? Ah. Mukanya tuh seger banget gitu. Namanya juga orang Kayak olahraga. tiap hari keringetan. Setiap hari itu beda emang wajahnya. Gue juga keringetan, cuman kan di komuter lain. Itu beda dong. Itu mah panas, Betul. bukan olahraga. Jadi Salsa ini adalah seseorang yang menggeluti bidang kesehatan dan juga wellness ya. Betul. Sudah berapa lama Salsa konsisten di Konsisten olahraga hidup sehat ini? hidup sehat dari 2013. Lama ya. 12 12 tahun. 12 tahun. Maaf Salsa, kamu kan kayaknya masih muda banget nih. Ya kan? Amin. Emang itu berarti dari usia berapa tuh kalau boleh tahu? Sekarang aku tahun ini 32, berarti dari Iya bener, dari Pala 2. Iya dari kepala 2. Iya betul. Ih, Pala 2 mah kita mah, wah ayam Barbar, goreng. barbar. Wah, martabak. Masih Apa muda. itu olahraga, nothing. Masih muda, gak usah. Iya, udah Itu kan aware. berarti usia-usia kuliah. Kuliah benar. Aku lagi kuliah. Kamu kuliah di mana? Kampus Aderai? Aku kuliah di Jogja. Oh, di Di Jogja. Tapi Oh, gitu. awalnya olahraga apa yang pertama kali kamu geluti? Pertama kali aku itu aerobik. Oh emang suka aerobik, gerak Kayak gitu? kita tadi. Iya tadi benar. Oke, terus? Nggak suka sih, tapi aku merasakan manfaatnya bahwa oh aerobik ini gerakannya simpel, tapi bermanfaat untuk badan. Oke. Iya, karena kan dia kardio juga kan sebenarnya kan. Ada kardionya tapi Ah. ada lumayan strength-nya sedikit lah. Iya. Oke. Terus abis itu mulai Abis beralih itu ke olahraga aku, lain kah? ke weightlifting. Jadi aku nge-gym. Iya, Di iya. 2013 itu nge-gym. Sampai akhirnya kamu konsisten untuk hidup sehat Iya. 12 tahun 12 tahun. kemudian ya kan. Ada reason apa nih? Wah, reasonnya sebenarnya lumayan berat sih. Aku tuh sakit. Pas Jadi kapan tuh? 2011, aku Oke. baru lulus SMA. Ah. Itu aku sakit karena infeksi kelenjar getah bening. Infeksi Oke. kelenjar getah bening. Jadi Iya. mungkin kalau misalnya orang-orang masih SMA baru lulus kuliah terus happy. Nah, aku tuh kuliah di Jogja yang
PTN, jadi mestinya kan aku seneng gitu kan Yes. masuk sekolah Jogja, terus PTN, tapi aku malah sedih banget karena aku sakit. Itu kalau penderitanya apa yang terjadi sama Kalau penderitanya? infeksi kelenjar getah bening itu kena imun. Oh jadi lemes, Jadi gampang lemas, sakit. gampang sakit. Jadi waktu itu aku sakit totalnya sebulan. Oke. Tapi setelah itu recovery-nya lama banget. Jadi nggak bahkan kuliah tuh aku kayak nggak bisa mikir, terus naik tangga tuh susah. Jadi aku mikirnya gila gue masih muda banget, tapi nggak bisa mikir, nggak bisa ikut kegiatan kampus. Pulang kampus langsung pulang ke kosan. Oh, sorry itu aku dalam kondisi sehat loh. Gak bisa mikir. Kamu berbeda ya? Iya Pak, saya orangnya suka ngaku dosa. Saya muda gak mikir apa-apa. Jalan aja, iya lanjut Pak. Berarti harus rutin olahraga kan? Iya betul, makasih ya. Makanya Bisa kita datengin Salsa di sini untuk Iya, menyadarkan betul. kamu. Telat 11-12 tahun kamu. ya? Kamu baru mau mikir sekarang tuh ngapain. Oke, terus habis itu? Gitu, karena udah sakit terus ngerasa, aduh kayak nggak bisa nih hidup kayak gini terus ya udah akhirnya berubah di 2003. Tapi si olahraganya memang efek ke recovery-nya. Efek banget. Jadi setelah rutin olahraga 3 bulan tuh bener-bener berasa, jadi nggak sakit terus. Jadi biasanya setelah aku sakit nih 2011 itu kan dirawat di rumah sakit, terus recovery-nya sebulan. Setelah itu aku tuh setiap bulan sakit. Tapi yang kalau flu tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Kalau flu ya udah bener-bener harus bed rest. Karena imun itu tadi. Karena ya? imun, karena kenanya ke imun. Nah, dan itu kan udah 2011, di 2013 gua nggak bisa nih kayak gini terus. Kalau kayak gini nggak bisa kuliah, nggak bisa ngapa-ngapain, makanya berubah. Tapi kamu tahu dari mana kalau solusinya adalah olahraga gitu? Kamu ngulik-ngulik atau apa ya? Nanya ke dokter cuma bilang kamu harus berubah gaya hidupnya. Jadi makan sehat dan Makan olahraga. sehat dan olahraga. Aku ingat banget dokternya itu udah usia sekitar 85 tahun. Allahu Akbar. Jadi udah tua banget, terus dokternya masih fit banget, dia masih kayak, kamu ini masih muda loh, kamu udah ganti aja gaya hidup. Terus gimana ya dok maksudnya? Ya udah kamu olahraga, kamu makan sehat, udah gitu. Tapi dia nggak jelasin detail. Akhirnya Yang aku- olahraganya apa mungkin dia nggak Nggak kasih ada, tahu, dia nggak terserah kasih kamu. tahu. Makan juga nggak Makan, terlalu detail. Iya, nggak Iya, detail. iya, iya. Tapi ya udah akhirnya aku cari tahu, riset, sampai akhirnya aku juga ngambil sertifikasi. Nah Oke. dari dia merasa membaik olahraga akhirnya bikin konten YouTube. Betul. Karena itu juga jadi masalah ternyata. Oh apa tuh? Maksudnya? Jadi 2013 aku kan nge-gym. Sampai lulus kuliah tuh di 2015, terus balik ke Jakarta. Aku mikir, wah susah ternyata di Jakarta, beda sama di Jogja. Di Jogja kan hidup berasa slow living Slow ya, living. tiap Iya, betul, harinya ya. betul. Kayak kita dari sini ke sini ke sini ke sini sehari tuh bisa banyak destinasi. Begitu di Jakarta kan nggak bisa. Iya. Kayak satu tempat aja udah macet segala Iya. macam. Nah, aku tuh jadi bingung, gimana nih caranya? Aku harus ke kantor, aku dulu kerja kantoran, terus aku harus olahraga. Oh karena lo nggak mau ngalahin olahraganya? Nggak mau. Akhirnya dulu aku bela-belain setiap hari berangkat jam 5 pagi. Kayak aku harus olahraga dulu di Baru gym masuk dekat kantor. baru masuk kantor. Tapi aku mikir, orang kayak gini nggak akan bertahan lama. Capek pada Capek. akhirnya. Orang, maksudnya mungkin kalau aku karena eager aku kuat dulu pernah sakit, tapi aku yakin kalau ini diimplementasikan ke orang lain nggak akan bertahan. Iya. Ini orang pasti cuman sebulan, ya mungkin seminggu 2 minggu lah. Abis itu pasti Oke. bye gitu kan. Terus? Tapi aku tuh masih punya misi gimana caranya orang-orang terdekat aku tuh bisa olahraga. Nah akhirnya aku mulai tuh oke. ngulik-ngulik gimana ya caranya bikin olahraga yang efektif untuk badan, tapi dengan cara yang paling minimal. Supaya orang karyawan-karyawan di luar sana ini tetap mau olahraga Bisa gitu. olahraga, entah nasibnya sama kayak aku gitu, susah gitu untuk cari waktu atau Mulia sekali ya. Iya. Oke terus? enggak, karena kan banyak gitu orang yang komplain soal waktu itu kan aku masih muda banget di 2015, tapi komplain kayak aduh kok ngetik-ngetik gini. Aku tuh kebetulan di digital marketing kerjanya memang content writer, jadi gini aduh kok aku ini udah sakit ya, ini Iya, sakit punggung ya, ini biasanya sakit. Aku kayak kok bisa ya masih semuda itu tapi udah sakit-sakitan gitu. Jadi kayak aku harus bikin sesuatu apa nih olahraga yang bisa dilakukan paling minimal tapi efektif. Jadi gerakannya tuh minimal, nggak pakai susah, nggak pakai aduh kita tuh pusing mikirin, tapi hasilnya maksimal. Buat gue tuh. Iya gue juga. Enggak lo doang. Cocok. Itu buat orang Indonesia. Orang Gue effort cuman pengennya minimal kok. duduk, udah. Udah Bener. selesai ya. Aku tuh pengen gini nih. Ngasih spek gimana caranya? Ada nggak? Kok beda ya itu? Gerakannya. Nggak tahu orang minimal. Suka-suka gue. Cita-cita gue. Gini lah 2 deh, 2 nggak apa-apa dah. Nah, gitu.
Six pack. Tapi pokoknya sih, itu sangat low effort ya. Betul. Dia bilang minimal. Bener sih minimal banget, tapi kita bisa nggak sih kayak fokusnya tuh ke satu aja kan? Kadang-kadang orang susah dong untuk kayak diet juga, olahraga juga gitu. Itu kayaknya berat. Boleh nggak kita tuh diet tapi nggak olahraga, atau kita olahraga Tapi nggak diet? kita makan semaunya udah. Aku suka terserah. sekali itu yang kedua. Iya, bener. Kamu Langsung yang kita mana? tanya ahlinya. Kamu yang mana? Aku suka yang kedua. Yang kedua kamu olahraga tapi makan semaunya. Makan semaunya, mendingan Oke. begitu. Mungkin nggak kita bisa achieve hidup sehat dengan seperti itu? Enggak lah. Harus ini kamu ya, mah. harus Kalau aku kesinambungan. kepelit 20.000, kamu bakal jawab yang lain. Enggak. Dikit banget. Oh, kurang ya. Gocap harusnya. Kurang. Selalu mengibaratkan badan kita tuh kayak mobil. Mobil kan butuh bensin sama butuh perawatan kan. Iya. Entah diganti oli, AC-nya dicek segala macam. Kalau misalnya mobil ini nih udah kita kasih bensin yang terbaik tapi nggak pernah kita tes misalnya ngebut atau apa ya cuma diem di rumah doang karena sayang. Kan nggak tahu. Betul. Hancur Nggak sih, tahu nih. seharusnya hancur sih. Hancur kan? Iya. Kan kita nggak tahu. Karatan dia semua di situ. Karatan. Terus atau misalnya kita kasih bensin yang terbaik terus, tapi bodo amat kan gue dikasih bensin yang terbaik, gue nggak mau ganti yang lainnya karena mahal. Ya udah, AC, oli, ya udah biarin aja, nggak peduli. Tapi kalau itu mobil baru kita masih dapat garansi loh. Itu cuman di 5 tahun pertama ya? 5 tahun pertama. Berarti itu 5 tahun anak. Jadi kalau Iya benar. Banyak alasannya. Banyak alasan emang Banyak nih. alasan. Mohon maaf ya. Ya, pemirsa, ya ditiru. Jadi, nah sama bensin itu kayak makanan kita, Iya, iya, makanan iya, kita dan perawatan itu adalah olahraganya. Kasihan banget kita misalnya udah 30, misalnya udah ada yang masih 20 tahun atau 17 tahun. Aku pernah 20. Aku pernah 20. 20 tahun yang lalu kan? Aku dua-dua. Dia 22. Tapi sama kayak gua pernah. 22. Aku 27 pernah. 27 pernah aku. Tapi bener nggak sih you are what you eat? Benar. Ya kan? Betul. Jadi apa yang lu asup itu akan menggambarkan diri Diri lu. kita. Iya Masukin sih, makanan keluarnya yang kayak nggak bener gimana. ya, lu akan nggak benar. Bener. Ya, intinya berarti kalau jawabannya dari Salsa kan ya udah itu udah nggak bisa lu tawar-tawar. Iya, itu udah dua hal yang nggak bisa Olahraga, lepas. Dan juga makan atur. lu, gitu. Tapi ya miris banget loh, zaman sekarang itu biasanya kan kalau zaman dulu kita penyakit-penyakit itu ketika usia lanjut gitu Iya, ya. 40 ke atas. Iya, sekarang tuh kita lihat di berita banyak banget anak-anak muda, anak-anak Gen Z terkena diabetes misalnya. Ada yang anemia gitu. akut, Bu? Anemia akut. Anemia, iya itu Aduh. juga lagi ya. merajalela di anak-anak SMP sama SMA. Masih Nah kecil makanya ya banget. gue tuh nggak percaya penyakit itu turunan. Kenapa dibilang turunan? Karena apa yang nyokap bokap lu kasih lu makan juga. Itu Iya. kan lu dirubah. Jadi- Circle-nya dirubah. Jadi Iya. penyakit itu menurut gue nggak ada yang keturunan. Oh, betul, Iya, benar deh. betul. Iya, jadi Karena apa ya, yang lo lakukan iya, sama lo hidup kayak gitu gua ya. Anak gue sekarang 5 tahun. Yang gue kasih ke dia yang lebih banyak ya protein. Justru dia jarang sakit. Jadi anak gue alhamdulillah ya Allah terima kasih. Kalau sakit jarang banget sakit karena apa? Coklat gue nggak kasih. Permen dia tidak pernah merasakan permen. Sekali seumur hidup dia nggak sering permen sampai umur 5 tahun. Karena gue kasih hadiah ulang tahun, boleh deh lu kasih gue kasih permen deh sekali. Paling tidak lu ngerasain yang namanya manis tuh kayak gini nih, permen. Dan apa yang terjadi? Satu, sugar rush. Yang kedua, anak gue meronta-ronta candy. Oh, sempat ada begitunya juga. Ya. Kenapa? Karena itu rasa yang enak banget. Betul Iya, sekali. benar. Nah Manis-manisan itu yang harus di-cut. Hmm. Gitu loh. Bisa dapat manis dari hal yang lain yang jauh lebih sehat. Buah. Iya sih betul. Iya dong. Mungkin Iya, iya. ngaca ya kan? Ya benar. Apa gimana? Asput gimana? Ngaca manis loh. Kaca, anak gue laki Put. Hah? Kalau dia gini-gini marah gue. Jangan dong. Ya itu tadi kan kalau diabetes itu dari gula ya. Iya sih, betul. Asumsi gula. Kan anak-anak zaman sekarang kalau nggak foto sambil ngopi kan nggak Oh, iya. iya, Iya dong, benar. tiap hari. Manis, Iya, kopi kopi manis manis. dan sehari bisa berkali-kali. Iya. Tapi kalau kayak satu gelas gitu aman nggak sih? Masih aman nggak sih? Sebenarnya kopi itu bagus. Iya, tapi kalau tapi jangan Americano, pakai betul. Jangan pakai gula. Kalau misalnya atau misalnya pengen pakai susu gitu, jangan pakai gula lagi. Iya, karena susunya pun sudah mengandung Dengan gula gula, sebenarnya. betul. Oh gitu. Makanya saya kalau kopi itu kopi hitam pahit. Iya. Bukan karena saya baru tahu kalau ini ternyata sehat, karena budget kalau saya. Karena kalau kopi susu kan mahal. Tapi bener nggak sih kalau mau nge-gym tuh bagus banget minum Americano bener? Benar. Nah, kan? Tergantung Ibu, takutnya iya sih. lambung sama jantung ada yang Oh, nggak iya, kuat. benar. Harus kasih asupan dulu sedikit. Pisang gitu. lah, atau- Pisang boleh atau biskuit. Oh iya bener. Itu juga boleh. Nah, kalau kayak aku nih, aku mau nanya. ini kayak ngobrol di ruang tamu ya? Iya, Jadi benar. semuanya ikutan. Iya ikut tadi kita bener. Pas banget Kak Jelita pengen tahu olahraga ya kan untuk aku Kak nih Jelita. abis bariatrik. Tahu dong bariatrik? Tahu dong. Nah, Aku punya klien yang olahraga bariatrik. apa yang cocok buat aku?
untuk saat Olahraga ini? sebenarnya yang low impact pastinya. Oke. Low impact dan tetap ada latihan pengencangan otot. Jadi weightlifting juga aman banget Kak. Asal nggak usah jangan terlalu berat-berat banget. ya, oke. Sorry nanya, kenapa harus low impact? Karena Kan dia takutnya, kayaknya struktur tulang gitu-gitu masih kuat bukan? Iya, tapi karena takutnya kan dia masih pasca operasi ini udah Iya, berapa lama? Udah lama. 6 bulan. 6 bulan baru. Baru setahun. Oke, sorry gue minta maaf. Bisa. Minimal berapa berarti? Setahun. Setahun? Tahun, Katanya itu setahun. minimal Iya, banget. minimal banget. Habis tahun baru boleh high impact. Ya Jangan- tapi jangan dicoba juga. pelan-pelan ya, Oh. harus gradually. Oh, lumayan lama berarti Lumayan ya? lama. Namanya operasi itu lama banget Oh pemulihannya. gitu, bukan karena operasinya di mana, tapi Bukan. apapun itu bentuknya, Apapun itu bentuknya, sebaiknya dihindari untuk iya, yang high betul. impact. Sebenarnya gini, kadang kan orang mikirnya hal olahraga yang high impact itu kan karena paling banyak bakar kalori, paling banyak gobiosnya gitu. Iya. Kadang kan orang olahraga tuh pengen gobios, padahal sebenarnya apakah itu bermanfaat untuk kita ya nggak tahu juga. Balik lagi, itu butuh nggak badan kita. Jadi kalau kayak Jelita ini pound fit tuh bahaya tuh. Apa bisa juga? Aku nggak menyarankan sih. Kalau misalnya mau kardio lebih baik jalan kaki. Jalan Iya, kaki. treadmill aku sekarang. Iya. Jalan kaki coba interval, jadi bukan interval, tinggi, jadi dinaikin. Incline ya? Oh, Iya. di incline. bukan interval, incline. Nanjak, oke. Terus speednya nggak usah Nggak usah buru-buru, dinaikin. udah misalnya speednya ya 4 atau 3,5, 35 menit itu lebih ngebakar daripada kita lari. Oh, berarti jalan kaki itu olahraga. Hah? Emang iya. Iya. Olahraga juga ya. Ya udah nanti kita bahas lagi ya setelah ini dengan pemirsa. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Tadi kita udah belajar dari coach kita bahwa jalan kaki Coach itu Sal. Coach Sal bahwa jalan kaki itu kalau kita pakai alat incline ya. Incline. Nah, kalau misalnya nggak ada alatnya di rumah, kita mau jalan kaki ke komplek. Apa kita aja. harus nanjak di tol MBZ atau karena mungkin beberapa orang punya rumahnya datar, nyari tanjakan susah. Iya, iya dong. Ada kan yang begitu? Iya, gimana dong nyarinya? Kalau misalnya datar kita bisa muter-muter komplek gitu minimal 30 menit. 30 menit. 30 menit. Pokoknya jadi aku tuh punya hashtag namanya hashtag #salsalifit 5.000 langkah. Itu tuh harus dilakuin setiap hari. Kenapa? Setiap hari? Setiap hari. Iya. Coba deh kalau kita misalnya ke kantor terus cuman ngetik-ngetik pasti nggak mungkin dapat 5.000. Bahkan aku Betul. pernah cobain aku naik LRT, naik turun tangga segala macam itu sehari cuma 3.500. Oh iya. Yes. Jadi di Indonesia ini menurut aku langkah tuh kecil banget. Betul. Bahkan Susah udah naik banget, udah naik betul. Transum pun. Udah susah. Betul. Rasanya kayak udah jalan. Iya, kayak udah gue jalan pikir kereta begitu. Tapi ternyata enggak, makanya aku bikin hashtag ini biar orang-orang semuanya se-Indonesia harus ngelakuin 5.000 langkah. Itu tuh udah minimal banget sebenarnya. Minimal banget. Kalau di luar negeri 5.000 tuh ya paling cuma Kecil banget ya. Iya, karena mereka udah ke habit minimarket ya. gitu. Iya, Itu kan iya. udah habit. Nah, di kita tuh kan belum. Itu Padahal 5.000 tiap hari. setiap hari. 5.000 tuh bukan kayak kita oke dalam waktu ini sama ini kita harus dapat 5.000 enggak, tapi dalam satu hari aja. Iya. Oke. Jadi nggak perlu di saat kita memutuskan waktu olahraganya. Jadi Nggak. buat yang rata-rata misalkan 3.000 itu dalam rangka transportasi dia ke kantor, Iya. perjalanan ke kantor, dia Ke tinggal kantor. nyari 2.000 Dia lagi. tinggal nyari 2.000 Nggak lagi. apa-apa kayak Nggak gitu. apa-apa. Jadi misalnya ini aku punya banyak klien yang misalnya, Sal aku tuh lagi sibuk banget nih minggu ini nggak bisa olahraga yang dari video kamu Iya. gitu. Oke, ya udah. Berarti dalam satu hari targetnya kamu harus 6.500. Contoh, karena dia udah rajin olahraga ya, atau Oke. 7.500. Levelnya di situ ya. Levelnya di situ ya, atau Oke. 7.500. Nanti misalnya aku naik transportasi umum cuma dapat sekitar 3.500, 4.000 tuh udah bagus. Misalnya dia mau naik ojolnya dari sebelah sana, jadi dia jalan dulu Iya, gitu. ah. Nah, nanti sisanya dia muter-muter di rumah atau misalnya dia mau muterin komplek 15 menit juga sebenarnya bisa dapat. Oh, sesimpel itu Sesimpel itu sebenarnya. Tapi melakukannya yang tidak Bisa. simpel. Motivasi Bisa, setinggi bisa. langit. Semangat banget Dari ya. hati ya, Kak? Kayak Bung Karno. Karena itu yang paling sulit. Ini karena sudah Motivasiin aku. ini karena Jelita sudah sangat semangat. Betul. Kita harus bergerak. Bergerak apa? Salsa, kalau Harus memotivasi. Iya. Salsa coba. Kalau misalnya tadi kata kamu nih kita ada yang
kerjanya duduk aja Ya, gitu ya. Ini mungkin yang lain nih teman-teman banyak yang kerjanya duduk tapi harus bergerak. Oke, ayo kita bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita berdiri. duduk. Ayo berdiri dulu. Gue Enggak, Gua tunggu. pengen Aku pengennya pas duduk. Berdiri dulu. berdiri. Oh, iya benar. Berdiri dulu kita Oke. ya. Nih, orang kan kadang suka meremehkan ya. Aduh, kayaknya cuman di bangku doang gitu nggak bisa. Kita coba ya. Ini adalah gerakan yang bagus banget untuk bokong dan paha. Oke? Yuk kita Aku coba. malah takut aku semok. Kita coba ya gerakan ini. Bokong dan paha, oke. 15 kali deh. Gerakannya gampang banget. Gimana, Cuma gimana? Duduk, terus balik lagi Oh, naik. pakai duduk. Duduk, balik Gua lagi. baru gue singkirin nih. Oke, kan tadi katanya mau duduk. Iya, iya, bener, 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 Duduk. bener. Duduk. 15 kali ya. Yuk, Iya. 3, 2, 1. 1. Tuh. Naik ke atas lagi 2. Jangan lupa tarik nafas, buang nafas, ini lagi maka- ini kayak 3. squat ini, Mak. Lagi end up. Emang ini squat bener. Iya, 4. makasih loh informasinya. Lagi up 5. Tahu kan ini otot apa yang dilatih? Tahu. ya, saya. Otot kesel kan? Iya kan? Otot emosi. 7. Lagi 8. Aduh baru 8. Katanya gampang. 10. 5 lagi guys. Ayo semangat 5 lagi. 11. 4. Nafasnya jangan lupa tarik nafas. Aduh saya lupa napasnya tadi. Jangan lupa napas guys. 3. Lagi. 2 lagi. Ayo pemirsa di rumah juga ya. Pemirsa di rumah lagi. Jelita semangat Jelita. Asput semangat Asput. Oke. 2 lagi. Gimana? 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 Gampang kan? Gampang kan? Wah enak. 15 doang loh. 15. Kenapa 15 doang? Itu udah ada impact-nya nggak tapi kalau 15 doang? 15 repetisi itu biasanya minimal kita bisa, berarti kita bisa naikin lagi. 15 tuh udah batas minimal lah. Berarti kita Repetisinya bisa naik berapa? lagi. Satu set berapa kali? Satu set 15. Contoh, Ah. kita ulang 3-4 kali. Oh 3-4 set. Iya. 3-4 Istirahatnya berapa lama? 2 jam gitu. 4 hari kalau gue sih. Gue baru melakukan itu lagi hari Mohon Sabtu. maaf, recovery lu lama banget. Ya mohon maaf kan kebutuhan orang beda-beda. Iya bener-bener. Iya. Gua ngikutin lo aja deh. Nah itu kan salah satunya ya. Ini contoh buat orang-orang yang kerjanya di tempat duduk Yes. terus gitu kan satu. Ada nggak satu gaya lagi nih, satu workout lagi? Gue dong, request Apa? boleh nggak? Apa? Gue tuh kena gejala namanya Gejala apa GD, bukan namanya ini? GD. Apa gejala apa? GD atau geduk kalau bahasa Indonesia itu gemuk duduk. Jadi kalau gue duduk, gue gemuk. Iya. Kalau gue diri, nggak terlalu. Oh, gitu. Ya kan? Kelipet. Kalau gue duduk, nah gemuk. Nah, baru kelihatan ya. Iya. Gimana Yuk, cara kita- ngilanginnya? Gemuk Kita duduk. cobain yuk. Mau? Ayo, Coba. berdiri. Lu mau? Kan ini penyakit gua. Mereka berdua aja. Oh iya deh, gue mau ikutan aja. Oke. Ini gerakannya gampang banget. Oke. Jadi, pertama tangannya boleh di belakang. Ini ada 2 gerakan ya. Oke. Pertama tangannya di belakang, terus kita ke samping hap. Oh gini doang. Yes, gampang kan? Doang tuh si Kamal. Oh, bisa Jangan ngeremehin banget. salsa mal. Hey. Oke, terus. Oke, itu gerakan pertama. Itu buat perut tengah. Ini buat perut samping. Tangannya di atas, terus satu gini hap. Wah. Gampang oke kan? banget. Gampang Ya? sih. Gampang ya? Iya. Oke, kita coba ya. Yang pertama dulu 10 kali. Oke? 10. 10 kali. Gini. Yuk, 3, 2, 1. 1. Nengok. Yes. Oh gantian. Gantian. Oke, Yes. lanjut. Lanjut. Nah, 2. pemirsa ini yang perutnya udah pada mulai maju-maju dikit nih ya. 3. Ini workout yang cocok buat kalian. Berasa nggak perutnya Kak Kamal? Berasa? Berasa lapar. Bagaimana? Gua mah apa juga yang lu suruh berasa langsung di hitungan pertama. Habis ini martabak ya. Hei, Udah berapa belum nih? selesai nih. 8. 8. 8. Masih ada 9. lagi. 9. Jangan lupa atur napas, Mal. 10. Ayo nafas. 10. Oke. Oke. Gimana? Ya, gampang. Gampang kan? Itu Sombong bisa ya. diulang 4 sampai 5 kali. Bisa nggak diulang juga kan? Oke, lanjut. Satu lagi. Oke, sekarang tangannya ke atas. Oke. Kita mau targetin si siku ketemu sama paha. Ini buat bagian- sama-sama mendekat nggak apa-apa kan? Deket, tapi kalau bisa sampai kena. Oh iya, maksud aku nggak perlu. Nggak Gini- perlu, nggak Gini perlu. boleh? Nggak usah. Oh nggak boleh? Nggak usah, hap ketemu aja. Oh gitu, oke. Karena kita mau targetin si bagian pinggang. Samping ya. Perut samping. Yes, obliques, oke? Obliques. Yuk sama love handles biasanya Oke, dibilangnya. siap. Yuk, let's go. 1. Satu. Lagi Gini kan? 2, betul. Oh cocok nih, biasanya nih bapak-bapak kanan dulu, nih. kanan dulu. 3. Kita Oh, lakuin gitu. kanan dulu. Yes. Oh, iya. 4. Bagus. 5. 5. Kalau mau makin berat ini bisa pakai Enggak dumbbell. ada rencana makin berat, enggak usah. Gini aja. 7. 7. Lagi 8. 8, 9. 9, Satu lagi 10. 10. Oke, ganti sisi sebelahnya 1 langsung. 1. Nanti gede sebelah, Mal. Oh cuma sebelah. 3. 4.
Put, lu tackle ya, gue mau ngatur napas. Jangan lupa nafas 6, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. serius banget. 9. Pemirsa di rumah juga ikutin ya. 10. Oke. Oh, itu dia buat perut. Ini juga berasa ya? Ini juga lumayan Iya, ya? lumayan. Satu gerakan lagi mau? Boleh. Sambil duduk ya. Yuk. Oke. Gue curiga deh kalau lu nyuruh duduk itu gue kayak pasti ada gerakan naik Gimana turun. kalau dah. duduk? Ayo. Sambil aku duduk mau ya, coba. bareng-bareng ya. Ini gampang banget gerakannya. Tangannya dari atas, kita mau ketemu tap. Oh gini. Ini boleh ikutan ya? Boleh dong. Oke, bareng-bareng Ini ya. buat perut juga? Buat perut juga, ini banyak Oh, perut bisa. bawah. Oke? Oke. Yuk, 3, 2, 1, let's go. Hap. Oh, pas lu Satu. angkat kakinya. Yes. Ototnya berasa, Iya, bener. guys. Hap. Pas banget nih buat aku nih di paha Tiga. nih. Benar. Lagi up. 4, jangan lupa squeeze bagian perutnya. 5, squeeze itu kayak kita lagi meres jeruk gitu kan. Perutnya. Iya. 6, Iya. Wah. 8, Iya. 8, Ini acara kayak di terminal ya. Banyak orang teriak jadinya. 9, satu lagi 10. Wes. Kak Jelita nih kodamnya sampai keluar nih. Semangat Jelita luar biasa. Mantap kan? Tadi kan itu udah buat apa perut, ya? Perut. Itu perut juga ya? Perut. Perut juga. Lu mau apa? Paha. Paha, oke. Kenapa paha lu tuh? Tangan, boleh. Mana dulu nih, paha apa tangan dulu? Mana dulu? Paha dulu ya, paha dulu ya. Udah boleh, yuk kita berdiri lagi. Oh iya, oke. Kita. Dia yang pasiennya dia. Aku sendiri. Ya Emang udah, kita harus ikut gimana? semua? Gimana, Oke, Sal? Oke. ini bisa Iya. kita campur tadi. Hap. Hah? Terus kita bawa ke atas tak. Enggak deh gue. Gue gini aja. Baru mau ngajak Bisa bareng. lucu banget ya. Kan gampang guys. Enggak deh gua. Iya, aku di rumah aja nanti sendirian. Iya. Aku juga kayaknya bakal buka website kamu aja deh. Nanti kita video callan olahraga Betul. berdua ya. Guys, biar paha kita seksi. Paha kita. Paha lu aja. Ayo. Oke, yuk kita Sal. lakuin ya. Capek. Ayo, pemirsa. 1, let's go. Nah, Hap. Terus bawa ke atas. Yes, bawa ke gantian atas tuh. sebelahnya. Bawa ke Hap. atas. Wah, mantap. Lagi. Apa ganti aja? Hayap. Keren. Lagi. Teruskan bawa ke atas lagi. 3. Semangati aku, coach. Coach Jelita. Jangan lupa nafas. Oh iya bener. Jangan lupa napas ya. Inhale. Buangnya pas kapan? Inhale duduk, exhale pas lu naik. Tangan banget jadi coach nih. bentar Bukan lagi. gue nyontek lu barusan dia nggak denger. Lu cuma perpanjangan lidah aja. Lagi 6. And exhale. Inhale. Berasa lo, guys. 7. Inhale. Ayo belum. Wah bener-bener lu ya. Belum. Aku banyak banget gue. Jelita udah retire. Jelita tuh udah nggak mau ikut lagi ya produser. Kamu main tulis-tulis aja dua gerakan. Oke, good job. Kok ada 2 gerakan lagi? Makanya Banyak dia nggak banget tahu gue. personil kita udah tumbang 1. Tinggal bertiga nih. Itu kan Itu 10 aja. 10 aja. Diomelin kan lo bintang tamu. 5 aja. Musik banget tuh. 10. Mohon maaf, olahraga baru 5 mah belum kerasa ya. Iya. Cuma kan di sini kan kita kan semua datang kemari mood kita apa? Talk show. Kan yang butuh olahraga belum ada. Kalau olahraga gue di rumah sendiri. Namanya juga kita tempat berbagi informasi penuh makna. Kita harus membagikan informasi-informasi olahraga yang baik dan benar. Ya. Kak Jelita, kamu tadi apa? Lengan. Enggak, lengan aku baik-baik aja. Tiba-tiba sempurna. Ya kan oke lah. Cerita lucu banget. Tiba-tiba sempurna. Kalau diginiin oke. Enggak, kalau enggak gini. Kasih tahu aja. Enggak apa-apa kalau lengan ayo. Iya, lengan Ayo, gimana oke. lengan? Yuk. Tapi bareng-bareng aku juga mau. Aku Bareng-bareng ya. biar Ya, nggak gua gelandir. juga. Pertama. Biar nggak gelandir, mau. Kita sambil duduk Kalau ya, lengan pertama. ayo terus dia udah gini gue langsung aduh. Curiga. Yang pertama, ini kita duduk aja ya. Oke. Kita up and down aja. Kan? 10. Kan gue bilang. Oke, ke depan 10. Udah gitu dong. Udah, gampang kan? Ya coba ya. Oke. Yuk, Gampang. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, pelan-pelan. 3, 4, 5. Jangan sampai jatuh tangannya jadi ketiaknya masih dibuka. Oh, jadi dia ngantuk di 5. sini. Yes, harus digantung. Nggak boleh gini, nggak boleh nih. Itu lemes banget Nggak boleh, nih. oke siap. Itu mah lunglai. 9, 10. Oke, bawa ke depan. 1, Ah. lagi 2, Wah. 3, Wah. 4, Ini lebih pedes dari mulut 5, tangga. 6, Wah. 7, Wah. 8, Wah. 9, Wah. 10. Boleh tahan dulu di depan, bawa ke atas. Boleh, boleh Kak. Yuk, bawa ke tengah lagi. Boleh, Lagi boleh, Kak. exhale. Wow. Inhale down. 3,
tarik nafas, buang 4. Ini beneran pedes loh. Lagi. Kameramen ketawa-tawa aja ikutin. 7. Ih, gila, langsung berasa, guys. Berasa banget sih. 10. Sepertinya ingin jatuh ini tanganku. Aduh pemirsa, ternyata Seru banget ya. terasa banget loh olahraga. Tapi maksudnya ini kan buat kencengin tangan tadi. Yes. Semua kan buat kencengin otot. Yap. Itu kita bisa lihat hasilnya kapan? Kayak Kalau pada maghrib kita- tuh kelihatan nggak kira-kira? Enggak dong. Begitu. Karena itu kita ringan-ringan kan konsisten, sebenarnya. Bener. Heeh. Kalau kita konsisten, misalnya ngelakuin seminggu 3 kali pengencangan otot, terus 2 kalinya kita ada jalan kaki santai, bukan Oke. yang ambisius ya. Yes. Ambisius tuh dilihat dari heart rate. Pokoknya minimal 5.000. Minimal 5.000 wajib. Ah. Itu 3 bulan pasti kelihatan. Oh iya. Pasti kelihatan. Kenceng-kencengnya. Pasti kelihatan. Ada. Sebenarnya paling Lakukan. gampang itu kita ngelihat dari lingkar tubuh. Kalau misalnya lemak kita masih tinggi, pasti lingkar tubuh akan berkurang. Oh. Jadi kalau 3 aku bulan tadi ya. kalau aku Seminggu bukan- 3 kali aja. 3 kali. Aku bukan tipe yang ngelihat timbangan, tapi yang paling penting tuh dari lingkar tubuh. Jadi kayak as simple as baju, kok ini yang tadinya Longgar nggak sih enak sekarang. banget, jadi longgar nih. Iya, iya. Oh gitu. Hari ini kita luar biasa ya. Kita Iya. banyak bergerak karena ingat apa tadi? Tema kita hari ini adalah happy lifestyle, happy. Apa tadi? Mohon maaf nih, boleh ada olahraga gedein otak nggak? Maksudnya memori. Karena dia ototnya tadi bagus, Iya. cuma memorinya mengecil. Iya, dia nggak tahu cara closing sekarang. Iya, sesuai tema kita hari ini yaitu healthy lifestyle for happy life. Ingat, Betul. kita harus bergerak setiap hari minimal 5.000 langkah. Ya. Ya, pemirsa, kita harus menjaga asupan agar hidup kita selalu sehat. Betul sekali. Dan olahraga ringan jangan sampai dilupakan, stretching kayak atau mungkin gerakan yang tadi udah diajarin sama Coach Sal ya. Yes. Itu bisa diulangi repetisi 3 kali pergerakannya seminggu 3 kali juga itu kayak udah mulai berimpact buat tubuh lu sendiri. Iya, Kurang lebihnya minimal gitu. ya, minimal. Minimal. Kalau gitu kita mau mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber Terima kita, kasih. Jelita Ramlan dan juga Coach Sal. Terima kasih banyak udah ngajarin kita untuk olahraga. Cerita mungkin kita akan ketemu lagi, Coach Sal kita butuh waktu untuk undang kamu lagi ya. Kita harus lebih bugar dari sekarang. Kita ketemu lagi kayak September, Oktober gitu loh. Ya ampun, butuh Kalau recovery. Jelita nih Maret bisa ketemu nih, Maret. Gak apa-apa. Pemirsa juga terima kasih ya. Semoga setelah ini semakin rajin bergerak supaya makin sehat. Amin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dadah.